Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Intrusion Detecting System. Apa itu Intrusion Detecting System? Intrusion berarti akses tanpa izin ke dalam sistem atau jaringan komputer. Tujuannya bisa bervariasi, mulai dari mencuri data, mengubah konfigurasi sistem, hingga merusak layanan jaringan agar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya, pelaku melakukan intrusion untuk mencuri data sensitif seperti informasi pengguna, kata sandi, dan data keuangan, mengambil alih sumber daya jaringan, misalnya menggunakan server untuk serangan cyber lain seperti botnet, kemudian merusak atau mengubah sistem yang dapat mengakibatkan kehilangan data dan gangguan operasional. Dampaknya adalah kompromi keamanan jaringan baik pada sistem maupun data yang tersimpan di dalamnya. Dampaknya adalah kompromi keamanan jaringan, baik pada sistem maupun data yang tersimpan di dalamnya. Beberapa contoh umum termasuk hacking ke dalam jaringan perusahaan untuk mencuri dokumen penting, phishing yang mengelabui pengguna agar memberikan kredensial login, kemudian malware atau spyware yang menyusup dan memantau aktivitas sistem tanpa izin. Selanjutnya yaitu intrusion detection atau response. Karakteristik sistem yang tidak diserang. Sistem yang tidak dalam kondisi diserang memiliki pola perilaku tertentu yang dapat diprediksi dan sesuai aturan. Yaitu pertama, aksi pengguna atau proses mengikuti pola yang dapat diprediksi secara statistik. Artinya, perilaku normal pengguna dan proses komputer memiliki pola yang stabil dan dapat diukur seperti frekuensi login, jenis perintah atau akses data. Kedua, aksi pengguna atau proses tidak mengandung rangkaian perintah yang melanggar kebijakan keamanan. Misalnya, pengguna normal tidak akan mencoba mengakses file sistem yang dilindungi atau menggunakan perintah untuk meningkatkan hak akses atau privilege escalation. Ketiga, akses proses sesuai dengan spesifikasi tindakan tidak yang diizinkan. Setiap proses dalam sistem memiliki batasan atau aturan tertentu, dan proses yang normal akan tetap beroperasi dalam batas tersebut. Karakteristik sistem yang diserang yaitu ketika sistem mengalami serangan atau under attack, maka satu atau lebih karakteristik di atas tidak terpenuhi. Contohnya ada pola aktivitas yang tidak biasa, perintah mencurigakan dijalankan, atau proses berperilaku di luar spesifikasinya. Tujuannya, deteksi serangan. Serangan dapat terdeteksi jika salah satu dari karakteristik sistem normal yang dijelaskan pada slide sebelumnya dilanggar. Misalnya ada aktivitas pengguna yang tidak sesuai pola normal atau proses yang menjalankan perintah mencurigakan. Kemudian masalah utamanya sulit untuk membuat definisi yang tepat tentang apa yang dianggap normal atau menyimpang karena perilaku sistem dan pengguna bisa sangat beragam. Kemudian ada serangan otomatis. Banyak alat serangan yang dirancang untuk melanggar kebijakan keamanan dan tetap tersembunyi. Contohnya rootkits, yaitu perangkat lunak berbahaya yang bisa mencuri password dan beroperasi tanpa terdeteksi. Tujuan praktis dari intrusion detection system yaitu mendeteksi berbagai jenis serangan baik yang sudah dikenal maupun yang baru. IDS harus bisa mengenali serangan yang telah diketahui sebelumnya dan juga serangan baru yang belum teridentifikasi. Kemudian mendeteksi secara cepat. Deteksi harus dilakukan secepat mungkin agar sistem bisa segera merespon dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Memberikan analisis yang bermanfaat. Sistem harus dapat menjadikan informasi dan laporan yang jelas dan berguna bagi administrator keamanan untuk memahami pola dan sumber serangan. Kemudian meminimalkan kesalahan deteksi seperti false positif, aktivitas normal dikira serangan, atau false negatif, serangan nyata tidak terdeteksi. Tujuan IDS adalah menekan kedua jenis kesalahan ini agar hasil deteksi lebih akurat. Jenis Intrusion Detection System atau IDS, konsep dasar anomaly detection, yang mana bekerja dengan cara membandingkan perilaku sistem saat ini dengan perilaku normal yang diharapkan. Jika ada perbedaan atau penyimpangan yang signifikan, sistem akan melaporkan atau memberi peringatan karena kemungkinan terjadi intrusi. Contohnya, jika biasanya pengguna mengakses 5 kali per hari, tetapi tiba-tiba 50 kali dalam 1 jam, IDS akan menganggap ini anomali. Threshold metric. IDS menggunakan ambang batas untuk menentukan kapan suatu aktivitas dianggap mencurigakan. Jika data statistik misalnya jumlah login penggunaan CPU atau waktu akses menyimpang dari normal melebihi ambang batas, sistem akan membunyikan alarm. Dasar penentuan ambang batas yaitu biasanya dihitung berdasarkan rata-rata dan deviasi standar dari data aktivitas yang diamati, kemudian jumlah kejadian pengguna di sistem, misalnya login, akses file, kemudian ada waktu aktivitas pengguna, misalnya aktivitas di luar jam kerja dianggap anomali, kemudian ada profil penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, atau jaringan. Anomaly detection menentukan apa yang dianggap normal dalam sistem.
Capture average over time atau menangkap pola rata-rata dari waktu ke waktu. Sistem memantau dan mencatat aktivitas normal secara terus-menerus untuk menemukan pola berulang yang menunjukkan kondisi sistem tidak sedang diserang. Contohnya jumlah login harian, penggunaan CPU rata-rata, atau jumlah paket data jaringan yang biasanya dilewat. Nilai rata-rata ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk membandingkan aktivitas di masa depan. Kemudian ada correlated event atau keterkaitan antar kejadian. Dalam sistem, beberapa peristiwa saling berkaitan, misalnya login diikuti akses file atau penggunaan jaringan. IDS menganalisis hubungan antara kejadian untuk mendeteksi pola yang tidak biasa. Jika ditemukan kombinasi peristiwa yang mirip dengan pola serangan, misalnya login di luar jam kerja diikuti akses file sensitif, maka sistem menganggap mencurigakan. Machine learning approaches, pendekatan pembelajaran mesin. IDS modern sering menggunakan machine learning untuk membedakan aktivitas normal dan anomali. Sistem dilatih menggunakan data pelatihan atau training data yang dikumpulkan secara eksperimental dan merepresentasikan kondisi operasi normal. Tujuannya agar model dapat mengenali pola normal secara akurat dan mendeteksi penyimpangan kecil sekalipun. Semakin mirip data pelatihan dengan kondisi nyata, semakin baik hasil deteksinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2 terkait Intrusion Detection System. Salah satu pendekatan fundamental dalam sistem deteksi intrusi itu adalah Missus Modeling. Di sini ada pertanyaan, apakah urutan instruksi yang dijalankan dalam sistem itu melanggar kebijakan keamanan atau security cyber? Nah, masalah utama yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi seluruh kemungkinan urutan instruksi yang bersifat melanggar, terutama kompleksitas sistem modern yang semakin meningkat. Pendekatan konvensional dalam misuse detection umumnya berupaya menangkap pola pelanggaran yang telah diketahui sebelumnya. Pendekatan ini membangun kumpulan aturan dan tanda tangan serangan untuk mengenali aktivitas berbahaya yang sesuai dengan pola yang telah terdokumentasi. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan signifikan karena penyerang cenderung mengadaptasi dan mengembangkan pola serangan baru untuk menghindari deteksi oleh mekanisme berbasis tanda tangan yang bersifat statis. Sebagai alternatif, diperkenalkanlah pendekatan transisi keadaan atau state transmission approach. Pendekatan ini tidak bergantung pada pola tetap, melainkan berfokus pada pemantauan perubahan keadaan sistem. Setiap perubahan keadaan yang sah menuju keadaan yang mencurigakan. Contohnya, transisi dari pengguna biasa atau user menjadi pengguna hak akses tertinggi atau root. Nah, apabila ini dilakukan tanpa otorisasi, maka ini akan diidentifikasi sebagai potensi serangan. Secara keseluruhan, IDS ini berbasis tanda tangan cukup efektif untuk mendeteksi serangan yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan dengan pendekatan berbasis transaksi, ini memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi serangan baru. Namun, ini akan menitik beratkan pada analisis dinamika perubahan keadaan sistem yang alih-alih hanya mencocokkan pola serangan yang sudah ada. Selanjutnya adalah specification modeling. Model ini berfokus pada pemodelan perilaku yang diharapkan dari sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah kita minta. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah urutan instruksi yang dieksekusi sesuai dengan spesifikasi sistem atau justru melanggarnya? Spesifikasi sistem ini berfungsi sebagai acuan formal terhadap bagaimana sistem seharusnya beroperasi. Langkah awal itu dilakukan untuk mengidentifikasi operasi-operasi penting yang berdampak pada keamanan, terutama kode yang bersifat kritis. Selanjutnya, sistem harus dapat membedakan antara kode terpercaya, trust, dan kode tidak percaya, untrust.
Tujuan akhirnya adalah untuk melakukan verifikasi post-condition, yaitu memastikan bahwa suatu rangkaian instruksi dijalankan, sistem masih memenuhi kondisi keamanan yang diharapkan. Apabila kondisi tersebut dilanggar, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan perilaku sistem yang berpotensi adanya serangan atau kesalahan logika program. Dengan demikian, specification modeling ini berperan penting dalam deteksi instruksi berbasis perilaku sistem karena mampu mengidentifikasi penyimpangan terhadap spesifikasi bahkan untuk serangan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Selanjutnya ini ada beberapa contoh terkait IDS system. Yang pertama adalah anomali. Pendekatan anomali based IDS ini mendeteksi serangan dengan cara mengenali perilaku yang menyimpang dari profil normal sistem. Salah satu contoh awalnya adalah Instruction Detection Export System atau IDS, yang kemudian dikembangkan menjadi NIDS atau Next Generation IDS. Sistem ini melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas pengguna dan sistem, lalu juga membandingkan dengan pola normal untuk mendeteksi serangan. Selanjutnya ada Network Security Monitor atau NSM. Nah, ini juga mengadopsi prinsip serupa, berfokus pada analisis lalu lintas jaringan yang menemukan anomali yang mengidentifikasi serangan. Pendekatan ini cukup efektif untuk mendeteksi serangan baru atau zero day attack, tapi rentan terhadap false positive karena perilaku baru tidak selalu berarti berbahaya. Nah, selanjutnya adalah misuse detection. Berbeda dengan anomali lain, misuse detection ini berfokus pada serangan yang telah diketahui. Beberapa sistem yang mewakili pendekatan ini antara lain IDOT, Instruction Detection of Our Time, yang menggunakan correlation seperti net untuk memodelkan alur serangan dan mendeteksi pola pelanggaran. Selanjutnya adalah USTAT. Ini adalah sebuah sistem yang menggunakan pendekatan state transition untuk mengenali urutan peristiwa berbahaya. Selanjutnya ada ASAC yang berbasis aturan rule-based untuk mencocokkan peristiwa aktual dengan pola serangan yang terdokumentasi. Pendekatan ini memiliki akurasi tinggi terhadap serangan yang telah diketahui, namun kurang efektif terhadap ancaman baru yang belum pernah memiliki pola. Nah, yang terakhir adalah hybrid. Pendekatan hybrid ini mengombinasikan keunggulan misuse detection dan anomaly detection untuk mendapatkan keseimbangan antara deteksi serangan baru, reduksi false positif. Nah, beberapa implementasinya ini ada NADIR atau Los Alamos National Laboratory yang menggabungkan audit analisis dan rule-based reasoning. Lalu ada HISTECH dari US Air Force, di mana ini sistem adaptif yang memanfaatkan teknik statistis dan pembelajaran. Lalu ada Hyperview, ini untuk menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk mengenali pola serangan secara adiktif. Dan yang terakhir adalah Distributive IDS. Ini merupakan hasil integrasi antara HISTECH dan NSM yang memungkinkan deteksi serangan secara terdistribusi banyak host dan jaringan. Nah, untuk arsitekturnya, IDS ini menggunakan dari sistem deteksi instruksi tradisional yang bersifat terpusat. Berbeda dengan IDS konvensional lainnya, distribution IDS ini mendistribusikan agen terhadap agen pada berbagai host atau node jaringan agar dapat mengumpulkan data aktivitas secara menyeluruh dan real-time. Setiap agen ini berfungsi untuk menganalisis atau menghasilkan log peristiwa yang mencatat aktivitas penting pada sistem. Kemudian akan dikirimkan ke direktor yang bertugas untuk melakukan analisis dan korelasi data dari banyak sumber untuk mengenali pola serangan, termasuk serangan yang bersifat terkoordinasi antar host. Selanjutnya, ini ada hasil analisis
Ini kemudian akan diteruskan ke notifier, yaitu komponen yang menentukan langkah tindak lanjut seperti mengirimkan peringatan, menghentikan proses berbahaya, atau mengisolasi sistem yang terinfeksi atau terkompromi. Pendekatan ini memberikan skalabilitas tinggi, redundansi yang baik, serta ketahanan terhadap single point of failure, menjadikannya ini sangat sesuai dengan lingkungan berskala besar seperti pusat data, infrastruktur militer, maupun jaringan korporasi admin. Nah, terkait distribution IDS ini, dari host ini host-based IDS, maaf, jadi sistem deteksi instruksi ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu host-based IDS dan network-based IDS. Nah, untuk host-based IDS ini berfokus pada pemantauan aktivitas yang terjadi di dalam suatu host atau sistem tertentu. IDS jenis ini menganalisis peristiwa seperti akses file, perubahan konfigurasi, atau eskalasi hak akses. Biasanya, host-based IDS ini akan memanfaatkan audit log atau catatan aktivitas yang sudah tersedia untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Dengan cara ini, mampu mengidentifikasi serangan yang mentargetkan integritas sistem secara langsung. Nah, sementara itu, untuk network-based IDS, ini beroperasi di tingkat jaringan. IDS ini berfungsi dengan mengendus paket sniffing yang melintas di jaringan dan memeriksa isinya untuk mendeteksi pola serangan atau anomali lalu lintas. Selain itu, network-based IDS juga ini dapat memanfaatkan log dari firewall untuk menganalisis upaya akses yang tidak sah dan serangan dari luar. Dengan pemantauan lalu lintas jaringan secara real time, sistem ini akan efektif mendeteksi serangan eksternal sebelum mencapai host target. Nah, secara singkat, IDS ini melihat apa yang terjadi dalam sistem, sedangkan network-based IDS melihat apa yang terjadi di antara sistem dalam jaringan. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk presentasi kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pada saat ini kita akan membahas terkait IDS problem. Nah, sebuah IDS itu akan menjadi tidak berguna jika tidak akurat. Akurasi ini ditentukan oleh dua hal yang penting, yaitu seberapa banyak instruksi yang benar-benar terdeteksi dan seberapa banyak alarm yang memang benar-benar merupakan instruksi. Tujuan utama kita adalah untuk mengurangi dua jenis kesalahan, di mana kesalahan yang pertama di sini ada false positif. Nah, untuk false positif sendiri itu terjadi ketika IDS itu melaporkan adanya serangan, padahal serangan itu tidak padahal sebenarnya tidak ada serangan yang sedang berlangsung. Contohnya, misalnya di sini, seorang administrator jaringan itu sedang melakukan skrip otomatis untuk mengelola ribuan file di server. Nah, kemudian aktivitas ini itu menghasilkan lonjakan aktivitas yang tidak biasa, sehingga IDS yang menganggap lonjakan itu sebagai sebuah anomali itu akan memicu alarm. Ini nah, kasus inilah yang menyebabkan terjadinya false positif karena aktivitas tersebut itu sah adanya. Bayangkan jika IDS kita itu terlalu sensitif seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Sehingga setiap kali administrator itu melakukan sebuah update atau konfigurasi yang besar, IDS akan terus-menerus berteriak bahwa ada serangan dan akan terus-menerus menyalakan alarm sehingga lama-kelamaan tim keamanan itu akan menjadi lelah dan mulai mengabaikan semua peringatan. Akibatnya, ketika serangan nyata itu datang, alarmnya juga ikut terabaikan. Itu akan sangat berbahaya karena alarm palsu bisa menutupi ancaman yang sesungguhnya. Kemudian, untuk kesalahan yang kedua, yang mungkin yang paling fatal adalah false negatif. Nah, ini terjadi ketika sebuah serangan nyata terjadi, tetapi IDS gagal melaporkannya. Nah, contoh nyatanya di sini,
yaitu sebuah serangan zero day exploit yang digunakan oleh peretas untuk masuk ke dalam jaringan. Karena ini adalah celah keamanan yang belum pernah diketahui sebelumnya. IDS akan menganggap aktivitas itu adalah normal dan gagal memicu sebuah alarm atau dinyatakan dengan false negatif. Nah, hal ini itu seperti kita bisa ibaratkan sebuah penjaga keamanan yang tertidur saat ada maling masuk. Bayangkan kalau seorang peretas itu menggunakan metode serangan yang sangat baru dan belum pernah terdeteksi sebelumnya. IDS yang hanya mengandalkan daftar serangan yang sudah dikenal itu akan mengabaikan serangan ini sepenuhnya, dikarenakan penyerang bisa dengan leluasa masuk dan mencuri data tanpa ada peringatan sama sekali. Nah, tujuan kita adalah memastikan bahwa IDS kita itu seakurat mungkin agar tidak melewatkan serangan-serangan semacam ini. Baik, oke. Setelah kita membahas bagaimana mendeteksi instruksi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita meresponnya. Nah, respon instruksi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pencegahan insiden, dan yang kedua ada penanganan instruksi. Nah, untuk pencegahan insiden sendiri itu bertujuan untuk menghentikan serangan sebelum serangan tersebut berhasil. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mendeteksi penyerang sejak awal. Sebuah contoh nyata dari teknik ini adalah jailing atau menggunakan honeypot. Nah, honeypot ini adalah sistem jebakan yang dibuat untuk terlihat rentang dan menarik bagi penyerang. Tujuannya adalah membuat penyerang berpikir mereka ini berhasil masuk dan mengunci mereka di area yang aman. Dengan cara ini, kita bisa memantau semua tindakan mereka. Kemudian kita mempelajari teknik yang mereka gunakan dan mencegah mereka untuk merusak sistem yang sebenarnya. Oke, jika sebuah serangan itu berhasil terjadi, kita bisa beralih ke proses yang selanjutnya, yaitu penanganan instruksi, yang terdiri dari beberapa langkah penting secara berurutan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mendeteksi serangan. Misalnya dengan memastikan semua login aktif dan sistem IDS itu berfungsi. Kemudian, yang kedua, kita harus mengidentifikasi dengan cepat bahwa ada serangan yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, kita menahan serangan tersebut. Langkah ini itu sangat krusial. Contohnya adalah dengan mengisolasi server yang diserang dari jaringan utama itu agar penyerang tidak bisa bergerak ke bagian yang lain. Sehingga kita juga bisa memantau tindakan penyerang secara pasif untuk mengumpulkan bukti yang akan membantu proses pemulihan dan juga penindakan hukum nantinya. Kemudian yang keempat, yaitu menghilangkan serangan. Dengan menghentikan koneksi jaringan, kemudian mematikan proses jahat atau memblokir alamat IP penyerang. Kemudian yang kelima itu memulihkan sistem. Yaitu memulihkan sistem kembali ke kondisi yang aman. Nah, ini itu bisa berarti menginstal ulang sistem dari cadangan yang bersih atau menambal celah keamanan. Kemudian yang terakhir ada langkah tindak lanjut. Nah, untuk menghukum penyerang, ini bisa berupa tindakan hukum, kemudian melacak jejak penyerang, atau memberi tahu penyedia layanan internet atau ISP, penyedia layanan internet ISP mereka. Seperti itu. Oke, baik. Setelah semua serangan itu berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya dalam penanganan instruksi adalah containment atau penahanan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menghentikan pergerakan penyerang dan membatasi kerusakan. Di sini, pada slide ini ada dua pendekatan utama dalam penahanan, yaitu passive monitoring dan juga constraining access. Nah, untuk pendekatan pertama adalah passive monitoring. Ini berarti kita hanya memantau dan melacak semua tindakan penyerang tanpa menghentikan mereka secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang cara mereka beroperasi.
Nah, alat yang mereka gunakan dan tujuan mereka sebenarnya itu apa? Nah, informasi ini tuh sangat berharga karena dapat memudahkan proses pemulihan dan penindakan hukum di kemudian hari. Nah, contoh nyatanya sendiri, bayangkan sebuah perusahaan itu mendeteksi adanya peretas yang masuk ke salah satu server mereka. Daripada langsung memutus koneksi, tim keamanan itu memutuskan untuk memantau peretas tersebut. Mereka membuat salinan dari semua aktivitas peretas seperti perintah yang dijalankan dan file yang diakses. Kemudian dengan cara ini, mereka itu dapat memahami seluruh pola serangan, termasuk cara peretas untuk menyusup dan data apa yang mereka cari. Kemudian, hal ini tuh yang akan sangat membantu untuk memblokir serangan serupa itu di masa depan, dan ini juga dapat menyediakan bukti untuk kasus hukum nantinya. Kemudian untuk pendekatan kedua adalah constraining access. Nah, constraining access di sini itu kita secara aktif memotong atau menurunkan hak istimewa penyerang untuk melindungi informasi sensitif. Pertanyaannya, kenapa kita tidak langsung memutuskan koneksi saja? Jawabannya adalah karena kita tidak memutus koneksi. Karena jika kita itu memutus koneksi terlalu cepat, maka penyerang itu bisa menyadari bahwa mereka telah mendeteksi dan bisa kembali menyerang dengan cara yang berbeda. Oke, membatasi akses juga itu dapat membantu kita untuk tetap memantau mereka sambil memastikan mereka itu tidak bisa melakukan kerusakan lebih lanjut. Nah, salah satu contoh dari teknik ini adalah honeypot. Contoh nyatanya, sebagai contoh, sebuah tim keamanan menggunakan honeypot untuk mengelabui peretas. Kemudian mereka membuat server palsu yang terlihat seperti server asli dan sengaja membiarkannya memiliki kerentanan. Nah, saat peretas itu berhasil masuk mereka akan berpikir bahwa mereka telah berhasil membobol sistem utama. Padahal sebenarnya mereka sudah berada di dalam lingkungan yang terisolasi dan terkendali. Di dalam lingkungan ini, tim keamanan bisa secara otomatis menurunkan hak akses peretas, kemudian membatasi mereka hanya pada file dan juga folder palsu, sehingga penyerang tidak dapat mencapai data sensitif perusahaan. Nah, hal ini itu memungkinkan tim keamanan untuk mengumpulkan informasi tentang penyerang tanpa ada risiko kerusakan pada sistem yang sesungguhnya. Pada slide selanjutnya di sini, setelah kita berhasil menahan serangan, langkah selanjutnya dalam proses penanganan instruksi adalah dengan eradication atau pemberantasan. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah untuk membersihkan sistem dari semua jejak serangan dan memastikan penyerang itu tidak bisa kembali lagi. Langkah pertama dalam pemberantasan adalah mengakhiri koneksi jaringan dan menghentikan semua proses yang terkait dengan serangan tersebut. Nah, ini adalah tindakan cepat untuk menghentikan aktivitas jahat itu secara instan. Contoh nyatanya sendiri, bayangkan seorang peretas itu menggunakan koneksi SSH yang tidak sah untuk menjalankan program jahat di server. Nah, begitu kita mendeteksi dan mengidentifikasi proses tersebut, maka langkah pemberantasan pertama adalah mengakhiri sesi SSH tersebut. Kemudian selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dan mematikan semua proses yang dijalankan oleh peretas. Nah, kemudian memastikan bahwa program jahat itu tidak lagi berjalan atau berkomunikasi dengan luar. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah memblokir serangan di masa depan. Nah, ini adalah bagian krusial dari pemberantasan karena kita tidak hanya fokus pada serangan saat ini, tetapi juga untuk mencegah serangan serupa itu dapat terjadi lagi. Dan ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu menutup port. Nah, jika serangan terjadi melalui port tertentu, kita harus segera menutupnya untuk mencegah akses di masa depan. Kemudian yang kedua, melarang alamat IP tertentu. Jika kita mengetahui alamat IP penyerang, kita bisa memblokir alamat tersebut di firewall kita. Nah, kemudian yang ketiga, dapat menggunakan wrapper di sekitar aplikasi yang diserang.
Nah, kita bisa menempatkan program tambahan seperti wrappers di sekitar aplikasi yang rentang untuk memantau atau mengontrol interaksi dengan aplikasi tersebut. Oke, baik. Kita beralih ke slide yang terakhir. Nah, setelah serangan itu berhasil diberantas, langkah terakhir yang sangat penting adalah melakukan follow up atau tindak lanjut. Nah, pada fase ini itu di mana kita dapat mengambil tindakan untuk mengatasi serangan secara lebih luas dan mencegahnya dapat terulang kembali. Fase ini itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu tindakan hukum. Pada fase ini itu melibatkan pelacakan jejak penyerang melalui jaringan. Contoh nyatanya sendiri itu misalnya tim keamanan cyber itu berhasil mengumpulkan log dari server yang diserang. Nah, yang menunjukkan alamat IP yang digunakan oleh peretas tersebut. Kemudian mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak alamat IP tersebut. Kembali ke penyedia layanan internet atau ISP yang digunakan oleh peretas. Nah, data inilah yang menjadi bukti kunci dalam penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku nantinya. Kemudian yang kedua, ada memutus sumber daya. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberitahu ISP peretas tentang aktivitas mereka. Kemudian tindakan ini tuh dapat mendorong ISP untuk menghentikan layanan penyerang dan atau membatasi akses mereka. Nah, secara efektif untuk memutus sumber daya yang mereka gunakan untuk melakukan tindakan penyerangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada opsi untuk melakukan serangan balik atau counter attack. Namun, teknik ini tuh adalah eh, topik yang penuh dengan kontroversi. Nah, terlihat pada slide ini itu ada pertanyaan, apakah ini itu sebuah ide yang bagus? Nah, contoh nyatanya sendiri, seorang penyerang itu menggunakan botnet untuk meluncurkan serangan DDoS ke situs web kita. Salah satu respon yang mungkin terpikir adalah mencoba untuk merusak atau mengambil alih server command and control milik botnet tersebut. Namun, tindakan ini tuh ilegal di banyak negara dan bisa membuat perusahaan kita tuh menjadi target tuntutan hukum atau balasan yang lebih besar dari pihak penyerang. Karenanya, serangan balik yang dianggap sebagai opsi yang sangat berisiko dan umumnya tidak disarankan. Nah, fokus kita itu harus selalu pada pemulihan dan pengamanan sistem kita sendiri, bukan pada pembalasan. Baik, seperti itu. Nah, mungkin demikian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.